Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberi izin oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan istiqomah dalam ketaatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersikaplah yang lurus dan tetaplah dalam kebenaran, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk aku, hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Isi kandungan hadis di atas, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut sikap istiqomah, keyakinan hati, kebenaran lisan, dan kesungguhan dalam amal dan unsur-unsur ketaatan yang mesti dijalankan dengan istiqomah. Istiqomah yang berarti keteguhan dalam memegang prinsip, menempuh jalan agama yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir maupun batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yang dimaksud istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus, benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir maupun batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Istiqomah dalam ketaatan tentu pada seluruhnya persoalan kehidupan, sebab agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, ajaran Islam memiliki perangkat peraturan tentang akidah dan ibadah. Islam mewajibkan seorang muslim memegang keimanannya dan meneguhkan pendiriannya sampai akhir hayatnya, maka surga adalah tempat yang akan dijanjikan untuknya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Kita seringkali kedodoran dalam beristiqomah. Untuk menutupi kekurangan ini, kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Al-Hasan Al-Basri senantiasa berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami,
maka berikanlah keistiqomahan kepada kami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup acara pembacaan hadis pada subuh kali ini dengan membaca doa, menundukkan kepala serta mengkhusyukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.